Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa-mahasiswi IMA Kota Banjar, Prodi PAI, PGMI, Ekonomi Syariah, Akhlak Syariah, di kelas online ini, pertemuan berikutnya adalah membahas terkait sejarah ilmu kalam ya. Untuk materinya, nah ini untuk materinya adalah sejarah ya. Nah, diketahui bersama bahwa ilmu kalam adalah eh, cabang ilmu ya, suatu furu ya dalam Islam, yang mana kajiannya adalah kajian teologi ya. Teologi atau pemikiran berkaitan dengan keyakinan ya, berkaitan dengan akidah. Asal mula dari kata kalam ya, yakni qaul atau perkataan ya. Dalam konteks ilmu kalam, rujukannya adalah argumentasi ya atau analisis ya, diskusi ya berkaitan dengan keyakinan dasar agama Islam, seperti halnya eh, tauhidullah ya, Tuhanan ya, kenabian ya, kemudian takdir dan masalah moralitas ya. Terus putaran kalam. Kemudian lebih lanjut, ada beberapa dalil yang mana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa urgensi daripada kebebasan berpikir dalam agama. Artinya la ikraha fiddin, tidak ada eh, paksaan dalam sebuah agama atau dalam menganut agama ya, atau meyakini agama ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy ya. Ada ruang untuk tabayyun ya. Qad tabayyan. Tabayyun atau berargumentasi, ruang forum rasional ya, atau forum diskusi ya, dalam hal eh, GOI, yakni membuat pemahaman lebih jelas, lebih terang berkaitan dengan ad-din. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innama utidul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ya, hadis ini menegaskan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW tidak hanya Al-Quran ya, tapi juga sunnah yang berfungsi sebagai sumber hukum yang melengkapi dan menjelaskan Al-Quran ya. Jadi utidul Quran di sini sebagai pelengkap ya, yang sepadan dengannya ya, atau yang sejajar ya, sejajar di bawahnya ya. Sejajar tapi di bawahnya sebagai pelengkap adalah
sunnah atau hadis, ya, yakni uh, ucapan, ya, qaul, ya, perbuatan, fi'lun, ya, yang diucapkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Imam Ghazali dalam kitab Al-Muqid Minat Thalal, ya, menjelaskan bahwa ilmu kalam sebenarnya tujuannya adalah eh, apa, kemurnian, ya, hifdzuddin, menjaga kemurnian agama. Caranya bagaimana? Yakni dengan mempertahankan akidah yang benar dan membela Islam dari tuduhan pihak luar. Itu adalah dalil daripada ilmu kalamnya. Itu baru secara lughah. Nah, kemudian secara lebih mendalam berkembang, ya, berkaitan ilmu kalam mulai dari era Islam, ya, era awal Islam, kemudian dari munculnya sekte-sekte atau furu, ya, furu-furu yang ada pada Islam, ya, madhab-madhab, kemudian munculnya madhab-madhab baru, ya, dan terus berkembang, ya. Kemudian pengaruhnya dalam pemikiran teologis Islam berkaitan dengan secara historis bahwa ilmu kalam di Masehi tahun 50, tahun 650, 750, ya, pemikiran teologis Islam mulai berkembang, ya, tapi masih ada pengaruh hadis dan tafsir, ya. Para sahabat dan tabi'in membahas masalah-masalah akidah dalam konteks kehidupan sosial yang baru, ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cikal bakal daripada historis lahirnya ilmu kalam. Jadi mengapa ilmu kalam ini hadir, ya, atau muncul? Eh, karena Rasulullah wafat, ya. Jadi harus ada generasi regenerasi. Dalam sebuah ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Itu salah satu hadisnya, salah satu dalilnya yang menunjukkan bahwa kewajiban umat Islam, ya, athi'u Allah, tunduk, ya, patuh terhadap perintah Allah, athi'u Rasul, kemudian tunduk dan patuh kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut lagi, wawunya atau atofnya ada satu, dua, ya. Waulil amri minkum, dan tunduk pada pemerintah, ya. Dalam hal ini adalah pemerintah yang jujur, yang baik, ya. Kemudian pendapat ulama, salah satu ulama Ibnu Taimiyah, Ar-Ra'd al-Asy'ariyah, yang menulis bahwa masa awal Islam ilmu kalam belum terstruktur secara formil, ya, tapi para sahabat tabi'in sudah mengajarkan apa yang dinamakan prinsip dasar, ya, teologi Islam. Prinsip dasarnya sudah dibuat atau sudah digagas, ya. Kemudian muncullah berbagai sekte atau pemikiran teologis, ya, seperti halnya kelompok
Mu'tazilah muncul sebagai reaksi terhadap pertanyaan tentang adanya takdir, kebebasan manusia, dan keadilan Tuhan. Mereka menekankan eh, utamanya adalah akal terlebih dahulu, ya. Akal terlebih dahulu, atau bahasa sekarang adalah analogi, ya, dalam memahami wahyu. Jadi harus logik, ya. Itu sekte Mu'tazilah. Jadi Al-Quran harus logik. Apa yang disampaikan, diwahyukan dalam Al-Quran itu harus logik, ya. Dalam surat Al-Imran ayat 161, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya manusia untuk menggunakan akal dalam memahami ciptaan Tuhan, ya, khalqis sama khalqis samawat, ya, menciptakan langit, ya, wal ard, dan bumi, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar, kegelapan malam, ya, terang benderangnya siang, ya. Nah, mereka menggunakan eh, dalil ini, ya, berkaitan dengan penciptaan langit bumi, ya, siang dan malam. Jadi yang dikedepankan adalah rasionalitas, ya. Kemudian salah satu pendapat eh, ulama, ya, atau pakar Al-Jumai, ya, Jumai dalam kitab Al-Maqalat menekankan bahwa rasio dan akal sangat penting dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam masail aqidah. Kemudian setelah Mu'tazilah, kaum rasional, ada kaum Asy'ariyah, ya. Jadi Mu'tazilah yang mengedepankan akal itu dikritisi atau dibantah oleh kaum atau kelompok Asy'ari, ya, yang menekankan bahwa perlu adanya balance antara wahyu dan akal, antara Al-Quran dan pemikiran manusia, logika dasar manusia, akal pikiran manusia. Kaum Asy'ari berpendapat bahwa akal melebihi batas dalam memahami ketuhanan. Salah satu dari Al-Qur'annya, "Wa laqad ja'alna li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Jadi ayat ini menunjukkan adanya pengingkaran, ya, terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dan hanya mengikuti hawa nafsu. Salah satu ulama, Imam Asy'ari, dalam kitab Al-Lum'a, ya, berpendapat bahwa wahyu tidak bisa sepenuhnya dipahami dengan akal dan beberapa hal harus diterima sebagaimana adanya. Nah, ini salah satu logika Asy'ari. Kemudian ada di abad berikutnya, abad 110, 1100, ya, Masehi, ya, ada mazhab Maturidi. Kelompok ini mengembangkan pemikiran yang lebih moderat, ya, atau Mu'tazilah dan Asy'ari.
Maturidi berpendapat bahwa akal dapat digunakan untuk memahami beberapa aspek ketuhanan, ya, namun wahyu tetap menjadi sumber utamanya. Contoh dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Ya, ini menunjukkan bahwa pentingnya kebebasan berpikir dan analisis dalam hal keyakinan beragama. Tidak ada paksaan dalam berkeyakinan agama. Kemudian salah satu pendapat imam utama daripada madhab Maturidi, ya, yakni Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dalam kitab At-Tauhid menegaskan bahwa akal adalah alat yang digunakan untuk memahami wahyu, tapi tidak bisa menggantikannya. Kemudian ada beberapa pengaruh ilmu kalam ini, ya, pemahaman teologi, ya. Ilmu kalam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan ajaran teologi Islam. Ya. Salah satunya adalah keesaan Tuhan, ya, tauhidullah, kenabian, dan takdir. Ya. Tauhid, ya, tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah, ya, menjadi salah satu tema utama, ya, dalam ilmu kalam. Ya. Seperti halnya mazhab-mazhab Mu'tazilah, ya, yang menekankan pentingnya asmaul sifat, ya, melalui akal. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi katakanlah dua, ya, dialah Allah, huwallah ahad, ya, yang satu, yang esa. Ini adalah salah satu dasar utama pembahasan tauhid dalam kalam. Kemudian takdir. Takdir atau istilahnya, istilah latinnya predestinasi, ya, terutama mengenai bagaimana peran manusia dalam memilih tindakannya, ya, di dunia ini. Dalam surat Al-Qamar, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Membahas berkaitan segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan qadar. Ya, khalaqna, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan takdir, ya. Ada beberapa tugas, ya, yang perlu digarisbawahi, ya, resum materi tersebut, ya, berkaitan dengan sejarah historis, ya, mulai dari Mu'tazilah, ya, Asy'ari, ya, Maturidi, ya, dan juga konsep daripada takdir, ya, kenabian, dan tauhidullah, ya.
kemudian dikumpulkan di link berikut. Contoh pengumpulannya ya, tugasnya, tugas resumnya ya, 1 sampai 2 halaman atau 500 sampai 1000 kata ya. Nah, 500 sampai 1000 kata diupload di link yang sudah disediakan. Caranya, nah ini ada upload tugas ya. Klik upload tugas, kemudian folder baru, kemudian beri nama ya. Misalnya, seperti ini contohnya. Nah, nama filenya seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, kemudian upload di sini. Upload file ya, di mana ya filenya, di komputer atau di handphone ya, itu di upload di sini. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian beberapa referensi ya bisa dibuka ya. Nah, kemudian di resume, materi resumenya itu bisa mengenai soal ini ya. Ada 2 soal. Yang pertama adalah mengapa perdebatan dalam ilmu kalam soal penting ya, dalam juga akidah Islam. Kemudian bagaimana kontribusi mazhab ilmu kalam ya dalam bentuk pemikiran teologis ya, yang moderat, yang adaptif, kekinian ya terhadap perubahan zaman ya, seperti sekarang. Nah, ada penjelasan videonya. Wah, ini daftar-daftar referensinya ya. Ini diklik bisa ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini sumber-sumbernya ya. Nah, ini contoh yang ini ya, yang ilmu kalam. Nah, ini beberapa referensinya bisa digunakan ya. Ini antara lain karya Moktafi ya. Ini berkaitan dengan sejarah ya, pemikiran asal usulnya, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, Khawarij, ilmu tauhid. Ya. Kemudian sumber lain juga bisa digunakan ya, seperti halnya ini eh, Dr. Faisal ya. Ini tinggal dicek referensinya ya, terminologinya ya, objek tujuan, korelasi ilmu kalam filsafat tasawuf. Itu materi lengkapnya bisa dilihat ya. Ini yang materi yang saya sampaikan sebagai pengantar ya. Intinya membahas 2 term atau 2 soal utama ya. Mengapa perdebatan ilmu kalam sangat penting, kemudian kontribusi mazhab-mazhab ya, seperti itu. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat berlibur, selamat beristirahat. Pengumpulan tugas ya diusahakan minggu depan sudah selesai. Berarti Sabtu depan. Sabtu depan itu tanggal 8 ya, tanggal 8.
itu diharapkan sudah selesai ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.